Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing, Pak Sarmin, STMM yang telah berkenan memberikan waktunya. Perkenalkan, saya Riasya dan tim saya, Agustina Trirahayu. Setelah kami mengerjakan tugas praktikum kami yang berjudul analisis pengaruh produk, harga, promosi, dan tempat terhadap keputusan pembeli produk Indosat Oredo. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mempresentasikannya, dimulai dari uji instrumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada uji validitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Dasar pengambilan keputusan uji validitas yang pertama, jika T hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka bukti pernyataan dinyatakan valid. Yang kedua, jika T hitung lebih kecil dari R tabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka bukti pernyataan dinyatakan tidak valid. Ini adalah nilai R tabel dari 30 responden dengan nilai signifikansi 5%, yaitu nilai R tabelnya 0,361. Langkah-langkah uji validitas. Yang pertama, kita siapkan data angket yang ingin kita uji ke dalam file Excel, kemudian buka program SPSS, kemudian klik variable view, kemudian pada bagian name tuliskan variabel, kemudian pada desimal kita ubah semuanya menjadi angka 0. Untuk bagian measure juga kita pilih scale seperti ini. Kemudian klik data view, lalu masukkan data angket dengan cara copy paste dari tabulase data yang sudah kita persiapkan tadi. Yang ketiga, selanjutnya pilih menu analyze, kemudian pilih submenu correlate, lalu pilih bivariate. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan semua variabel ke kotak variabel. Kemudian centang person pada bagian test of significant, pilih to tailed, lalu centang flag significant correlation, lalu klik OK. Seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil uji validitas dari yang kita uji. X1.1 tabelnya itu 0,361. Jadi berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai sig lebih kecil dari sig 0,05 dan nilai person correlation lebih besar dari R tabel 0,361. Sehingga setiap butir pertanyaan pada variabel X1 dinyatakan valid. Baik, selanjutnya kita lanjut yaitu ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian, walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama. Dasar keputusan untuk dalam mengambil uji reliabilitas alpha Cronbach yaitu jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Jika nilai Cronbach alpha lebih kecil dari 0,60, maka kuesioner atau angket yang dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Berikut langkah-langkah uji reliabilitas dalam SPSS. Cara melakukan uji reliabilitas yaitu persiapkan data yang akan diuji
reliabilitas dalam tabulasi rekapitulasi jawaban masing-masing dari responden dengan format Excel. Dengan format Excel 30 responden. Selanjutnya kita buka program SPSS kita. Pilih variable view di bagian pojok kiri bawah program SPSS, kemudian pada bagian home tulislah item 1 atau X1 sampai XY sampai Y. Pada dokumen, pada bagian desimalnya kita ganti angka 0, lalu pada bagian measure ganti menjadi scale. Berikutnya jika sudah, selanjutnya data view. Klik data view di bagian pojok kiri bawah program, lalu masukkan data tabulasi jawaban responden sesuai dengan kolom yang tersedia. Caranya masukkan data jawaban angket tersebut bisa dilakukan dengan cara copy paste atau data angket yang sudah dipersiapkan di Excel. Lalu selanjutnya dari menu SPSS pilih Analyze, lalu klik Scale, kemudian klik Reliability Analysis. Nah, muncul kotak dialog baru dengan nama Reliability Analysis. Kemudian masukkan semua variabel item 30 responden tadi, 30 pernyataan X1 sampai pernyataan Y. Kemudian pada bagian model alpha, langkah selanjutnya yaitu klik statistik, maka muncul kotak dialog Reliability Analysis statistik. Kemudian pada deskripsi for, klik scale if item delete, lalu klik continue. Oke, terakhir kita lalu klik OK. Baiklah teman-teman, berikut hasil uji reliabilitasnya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel produk memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,692, lebih besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pada variabel produk yaitu reliable. Setelah kita melakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, kemudian kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data atau pada sebuah kelompok data variabel apakah sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu KS jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Baik, ini adalah langkah-langkah dalam uji normalitas. Yang pertama, kita persiapkan data yang kita ingin uji dalam file Excel. Kemudian kita buka SPSS-nya, lalu kita klik variable view. Kemudian pada bagian name kita tulis variabel X1-nya. Kemudian pada desimal kita ubah semuanya menjadi angka 0. Kemudian pada bagian label kita tuliskan lagi variabel X1-nya. Setelah itu klik data view, masukkan data kita yang sudah kita persiapkan seperti ini. Lalu kita akan memunculkan nilai res 1 dengan cara kita pilih menu analyze,
Kemudian klik regression, lalu pilih linear. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita pindahkan variabel y-nya ke dependent dan variabel x-nya ke independent. Kemudian klik save. Kemudian pada bagian understate z kita centang, lalu klik continue, lalu klik OK. Kemudian kita akan, ini adalah nilai res 1-nya ya teman-teman. Selanjutnya untuk mengetahui uji normalitas, kita akan pilih menu analyze, lalu pilih non parametric test, lalu klik legacy dialog, kemudian pilih submenu 1, kemudian setelah itu muncul lagi dengan nama one sample. Selanjutnya masukkan variabelnya ke understate residual ke kotak test variable list pada test distributor, lalu klik centang, lalu klik OK. Nah, ini ya teman-teman hasil uji normalitas dari SPSS yang kita uji, yaitu berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa uji normalitas KS jika nilai signifikansi SIG lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal ya. Baiklah, lanjut kita uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai hubungan dengan yang linear secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen Y. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah jika nilai signifikansi dari deviation from linearity lebih besar dari 0,05 maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Langkah-langkah uji linearitas dalam SPSS. Yang pertama, pada program SPSS sama seperti sebelumnya, yaitu kita klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja variabel x kita, terus pada bagian desimalnya ubah menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan variabel yang kita inginkan. Selanjutnya variabel yang kita inginkan seperti ini ya. Ini variabel x kita ya, x1, x2 kayak gitu. Selanjutnya berikutnya dari menu utama SPSS pilih analyze, lalu klik compare means dan pilih means. Nah, seperti ini gambarnya ya teman-teman. Berikut muncul kotak dengan nama means, kemudian masukkan variabel motivasi belajar di kotak independent list dan variabel y kita yaitu dependent list. Selanjutnya option pada bagian statistik for first layer pilih test of linearity, kemudian klik continue. Langkah terakhir yaitu adalah klik OK. Untuk mengakhiri perintah maka akan muncul output SPSS. Dalam hal ini kita cukup memperhatikan pada tabel output in ANOVA table. Berikut hasil uji linearitas tabelnya ya. Nah, karena ini uji linearitas, berarti kita baca karena ini uji linearitas berarti dia x1 ke y,
X2 ke Y, X3 ke Y, dan X4 ke Y. Untuk hasil X1 ke Y dapat kita perhatikan tabel hasil output SPSS ini, yaitu di sini destination from linearity, nilai signya berarti 0,088, berarti lebih besar dari 0,05. Terus hasilnya linear. Terus yang X2 nya juga sama, di sini kita baca hasilnya yaitu 0,75, berarti lebih besar dari 0,05. XY-nya, X3-nya juga sama, hasilnya 0,00, lebih besar dari 0,05, dan X4-nya ke Y 0,140, lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa uji linearitas variabel independen X1 dan variabel dependen Y, nilai signifikansi dari definition from linearity lebih besar dari 0,05. Maka ada hubungan yang linear secara signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat ada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antara variabel bebas atau variabel independen. Dasar pengambilan keputusan uji multikolonialitas berdasarkan nilai tolerance. Yang pertama, jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadinya multikolonialitas dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan uji multikolonialitas berdasarkan nilai FIF, variance inflation factor. Yang pertama, jika nilai FIF lebih kecil 10,00, maka tidak terjadinya multikolonialitas dalam model regresi. Langkah-langkah uji multikolonialitas yaitu pertama, kita persiapkan data tabulase yang akan kita uji, kemudian kita buka SPSS, lalu kita klik variable view. Selanjutnya pada bagian name kita tuliskan variable X1 nya, lalu pada bagian desimal kita ubah menjadi angka 0, dan pada bagian label kita tulis lagi variabel X1 nya, kemudian pada bagian measure kita ubah menjadi scale seperti ini. Lalu kita klik data view, kita masukkan data kita yang sudah kita persiapkan tadi. Selanjutnya kita pilih menu analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear seperti ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita masukkan variabel X1 ke independen, lalu variabel Y ke dependen seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita beri centang pada covariance metric dan collinearity diagnostic. Kemudian kita klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji multikolonialitas yang kita uji. Dapat kita simpulkan ya, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa uji multikolonialitas berdasarkan nilai tolerance. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10, maka tidak terjadinya multikolonialitas dalam model regresi. Dan dasar pengambilan keputusan uji multikolonialitas berdasarkan nilai FIF. Jika nilai FIF-nya kurang dari 10,00, maka tidaknya terjadinya multikolonialitas dalam model regresi. Lanjut, yang ketiga, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Dasar dalam pengambilan keputusan dalam uji heterokedastisitas. Pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Langkah-langkah uji heterokedastisitas dalam SPSS. Oke. Ini langkah-langkahnya. Baiklah, untuk setelah kita mengenal data yang akan diuji, maka langkah selanjutnya buka program SPSS, lalu seperti biasa klik variable view. Kemudian pada bagian name tulis nama variabel X kita. Terus di bagian desimalnya kita ganti menjadi angka 0. Pada bagian label tuliskan variabel X1, X2 kita dan variabel Y kita. Pada bagian measure kita ganti scale, lalu lanjut kita ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya setelah kita klik data view, lalu masukkan data penelitian untuk variabel X1 kita. Setelah itu, langkah selanjutnya kita akan membuat persamaan regresi untuk variabel peneliti dan muncul variabel baru, yaitu variabel understanded residual atau res1. Caranya dari menu SPSS, pilih Analyze, lalu klik Regression, kemudian klik Linear. Maka muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression. Selanjutnya masukkan variabel X1 kita sama variabel dependent Y, lalu masukkan variabel berikutnya ke kolom independen. Seperti ini ya layarnya di SPSS. Selanjutnya menu dialog dengan nama linearitas regression. Selanjutnya pada bagian residual berikan tanda centang understood. Selanjutnya kemudian klik OK. Ulang lagi dari awal SPSS, lalu buka data view, maka kita akan muncul variabel baru dengan nama res1 tampak pada layar seperti ini ya teman-teman, res1 di variabel view kita. Nah selanjutnya kita ke urutan berikutnya, kemudian kita akan membuat variabel ABS res yang akan kita gunakan dalam uji ini. Caranya menu utama SPSS, transformer, lalu komputer variabel. Setelah komputer variabel kita maka muncul dialog komputer variabel. Selanjutnya pada kotak target variabel tuliskan ABS res, lalu pada kotak numeric expression ketikkan ABS res1 tampak seperti di layar ini ya teman-teman. Berikutnya seperti ini. Kemudian klik OK. Jika klik OK, terus kita kan mencari residualnya ya ABS, maka kita klik lagi nih data view, terus muncul lagi ABS resnya pada layar SPS pertama kita dari data view tadi. Selanjutnya kita akan melakukan ujinya X1, X2, dan pertama kita klik SPSS tadi, kita pilih Analyze, kemudian Regression, lalu kita klik Linear. Seperti ini ya teman-teman. Udah kita klik Linear, muncul Linear Regression. Selanjutnya keluar variabel X1 kita, kemudian dependent, kemudian ABS res, dan kemudian kita klik save.
Muncul kotak dengan nama linear regression shape. Selanjutnya pada bagian residual, hilangkan tanda centang. Pada understanderizer, abaikan pilihan lalu continue. Understanderizer, continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi timbullah hasil uji heterokedastisitas kita seperti ini. Yang kita fokuskan yaitu koefisiennya ya, standar understandariz koefisiennya. Seperti ini hasilnya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa uji heterokedastisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Jadi kita perhatikan tadi hasilnya ya teman-teman, nggak ada yang di atas 0,05, berarti hasilnya bagus semua, atau tidak ada variabel tidak ada gejala yang terjadi dalam heterokedastisitas model regresi. Setelah kita melakukan uji instrumen dan uji asumsi klasik, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Yang pertama, persamaan regresi. Analisis regresi linear multiplex atau berganda bertujuan untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau Y. 2. Uji parsial atau uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independence X secara parsial sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependent yaitu Y. Dasar pengambilan keputusan uji T berdasarkan nilai signifikansi. Pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Jika nilai signifikansi lebih besar dari probabilitas 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Jika nilai T hitung atau T lebih besar dari T tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, yaitu hipotesis diterima. Langkah-langkah uji T di SPSS sebagai berikut. Buka program SPSS, klik variable view. Selanjutnya pada bagian name kita tulis variabel X1 kita, terus di bagian desimalnya kita ubah menjadi angka 0. Pada bagian labelnya kita tuliskan X1, X2 kita atau pernyataan pertama, pernyataan kedua dan berikutnya. Lalu pada bagian measure pilih scale. Tampak seperti di layar ya teman-teman. Setelah itu klik data view, lalu masukkan data X1 kita, X2, X3, X4, intinya ya data X kita. Kemudian tampak seperti di SPSS seperti ini. Selanjutnya dari menu utama SPSS pilih analyze, lanjut regression, setelah itu linear. Muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Masukkan variabel X1 kita. Selanjutnya variabel X1 ke independent. Lanjut pernyataan yang Y-nya masuk ke kotak dependent. Setelah itu kita klik enter. Selanjutnya klik statistik. Setelah kita klik statistik, pada bagian linear regression statistik biarkan pada centang, kemudian kita klik continue.
Lalu kita klik OK. Dari hasil yang kita lakukan caranya di atas tersebut, dapat kita lihat bahwa hasil dari uji T yaitu seperti di tabel di sini. Jadi hasilnya untuk promosi dapat nilai signifikansinya 0,742. Berdasarkan tabel output SPSS koefisien di atas, diketahui nilai signifikansi variabel promosi X3 adalah sebesar 0,742. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak. Artinya tidak ada pengaruh promosi X3 terhadap pembelian terhadap variabel Y. Yang ketiga ada uji simultan atau uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan bersama-sama atau gabungan terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan uji F berdasarkan nilai signifikan atau sig. Yang pertama, jika nilai signifikan sig lebih kecil probabilitas dari 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Yang kedua, jika nilai signifikan sig lebih besar dari probabilitas 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Yang pertama, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Yang kedua, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Ini adalah langkah-langkah untuk menguji uji F. Yang pertama, kita persiapkan data terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kita buka program SPSS, lalu kita klik variabel view. Selanjutnya, pada bagian name kita tulis variabel X1-nya. Selanjutnya, pada desimal kita ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label kita tulis variabel X1-nya. Kemudian pada bagian measure kita pilih scale seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik data view, masukkan data yang sudah kita persiapkan. Lalu kita pilih analyze, lalu kita pilih regression linear. Selanjutnya kita masukkan variabel X ke independen dan variabel Y ke dependen. Lalu kita pilih bagian metode, pilih enter, selanjutnya klik statistik seperti gambar ini ya teman-teman. Lalu centang pada estimate dan model fit, kemudian klik continue, lalu OK. Ini adalah hasil dari uji F, yaitu berdasarkan tabel output dari SPSS di atas, diketahui nilai sig-nya adalah sebesar 0,000. Karena nilai sig 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain, produk X1, harga X2, dan promosi X3 secara simultan berpengaruh terhadap pembelian Y. Yang keempat, itu ada koefisien determinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.